Lama tak berjumpa, akhirnya muncul juga. Masih dalam program 3M season kedua. Colok. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh tadi minum formalin jadi kafirin. Hei murtadin, hei murtadin, ini mualaf siap nampolin bersama dengan umat muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomongin sholawat ini memang menjadi salah satu keutamaan kita ya sebagai umat Muslim, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menurut orang-orang kafir harbi atau saudara-saudara kita yang non-muslim ini yang tujuannya untuk menghina, terus untuk menjatuhkan dan memerangi Islam, sholawat ini tuh dijadikan sebagai bahan ejekan atau bahan pemurtadan. Nah, si murtadin ini katanya membahas tentang sholawat. Ya minimal gitu ya, kalau mau membahas atau tampil depan kamera itu minimal bajunya tuh disetrika dulu gitu ya. Tuh bajunya lihat ya, kan ketahuan dapat minjem atau baru beli. Atau minimal pecinya lah, atau songkoknya tuh minjem itu yang pas ukurannya, ngepas sama kepala, nggak kayak gini. Ini kena kipas angin atau kita tiup, terbang itu peci. Nah, jadi sebelum masuk ke videonya, buat temen-temen nih yang baru nonton channel ini, tampol dulu tombol subscribe-nya, jempolnya juga jangan lupa, terus di-share di media sosialnya. Terus, bagi yang mau berinfak atau bersodakoh yang tujuannya untuk menyewa markas dakwah yang baru, karena kemarin tuh nggak bisa dilanjutin, ada suatu something hal seperti itulah ya. Insyaallah sahabat mualaf ini bisa transfer nomor rekening di bawah ini nih, ya. Dan insyaallah ini bisa menjadi bekal amal jariah dan diringankan urusannya ketika nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Oke sahabat mualaf, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung tonton videonya. Engkeh heula can ditampol ieu mah nya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, tujuan kita beragama adalah supaya jiwa-jiwa kita dapat masuk surga. Dan selain daripada itu, selagi kita di dunia, kita mendapat berkah dan mendapat pertolongannya. Allahumma rabba hadhihi dawati tamah wa salatil kutimah ati sayyidana Muhammadanil wasila wal fadilah wa sarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa batu maqamal mahmudallaji wa attah innaka latukiful mi'ad rabbi pilli wali walidaya warhamhuma kama rabayani sugira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Artinya, ya Allah, selamatkanlah Muhammad dan selamatkanlah sahabat-sahabat Muhammad. Masih pagi udah minta ditampol. Tampol nggak nih? Tampol bos.
Sahabat mualaf merhatiin gak tadi di awal? Pembukaannya tuh dia bilang na'udzubillah, bukan a'udzubillah ya, tapi na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Terus cerita nama muqaddimah cenanya. Tapi aneh, yang dibacanya teh doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi dawati tamah wa salatil kutimah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Dah kita mah tahu gitu ya, mana muqaddimah, mana doa setelah azan tuh pasti kita tahu gitu ya. Yang pas di akhirnya tuh ada kalimat la alihi wasahbihi aismain. kasihan gitu ya. Dah tapi kata sebagian orang Kristen mah, jemaatnya dia atau kelompoknya dia tuh, ini tuh udah keren banget. Bener nih, dia orang Islam nih, Islam yang taat, terus murtad, bacaan Arabnya aja sempurna. Lalu dipuja-puja, nggak lama jadi pendeta. Cuan! Tapi yang gini mah mangga sih nyanggakeun ya, pek gubuk nuke patut manya. Lanjut. Mengapa kita mendoakan beliau sekurang-kurangnya 5 kali sehari? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan, karena beliau juga memerlukan pimpinan dari rahmat Allah untuk masuk surga. Dalam hadis Sahih Muslim 1 nomor 416 ada tertulis, An Abu Hurairah gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alaysa ahadan minkum yunjihi mal wala anta ya Rasulullah karalala anna yatagamada Allahu minhu bimakfiratin wa rahmati. Artinya, Muhammad bersabda, tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh amal dan ilmunya dan ibadahnya. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, adakah engkau juga demikian, wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Maka Muhammad menjawab, aku juga begitu, terkecuali oleh rahmat Allah. Ngeri-ngeri sedep nih ya, hadisnya di mana? Jawabannya apa? Jelasan ngaco pisannya. Nah ya jeung ditampol. Tampol bos. Pengertian inilah yang keliru. Ya tahulah pernyataan siapa ya. Sampai ada beberapa pertentangan dari para ulama gitu ya. Ya saya juga sih sempat kemakan omongan orang tersebut gitu ya. Ketika saya masih dalam keadaan kafir dan pada saat itu saya pakai jurus itu tuh untuk memurtadkan umat muslim. Karena dipotong-potong tuh pengertiannya. Tapi setelah dipelajari dan diteliti, bukan seperti itu maksudnya. Jadi sebenarnya Allah ini sudah jamin para nabi dan juga Rasul Allah itu untuk masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Terus dia ini ngutip hadis Muslim 1 ya. Hadis Muslim 1 nomor 416. Dalam hadis Sahih Muslim 1 nomor 416, An Abu Hurairah gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abu Hurairah gala-gala gala-gala teh saya jadi inget lagu ini nih. Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Nah, Aisyah jol kagala-gala. Dia mengatakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh amalnya, ilmunya, dan ibadahnya. Lalu sahabat bertanya, adakah juga engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga dengan aku. Namun Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, kemuliaannya kepadaku. Itu benar. Cuma hadisnya nggak nyambung. Jol Abu Hurairah gala-gala.
Iya. Terus hadisnya teh hadis 1 nomor 416. Konyuk. Hadis Muslim nomor 416 atau 416 itu bab wudu sate jamet. Makruhnya memasukkan tangan yang masih meragukan ada najis ke dalam air, dalam wudu dan selainnya. Itu nomor 416. Yang dimaksud dari jawaban Rasulullah SAW, tapi atau namun Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kemuliaannya kepadaku. Artinya Rasulullah SAW itu ahli surga. Diajarkanlah oleh Rasulullah SAW cara menggapai surga. Bukan artinya Rasul tidak masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW ini orang yang pertama membukakan pintu surga. Kalau Anda orang kafir, gak usah menjelaskan tentang hadis ataupun Al-Quran ataupun ilmu Islam, lalu diakui oleh orang Kristen itu mantan ustad. Kena tampol Anda kan, kasihan. Nanti saya kurut kumisnya ya. Kita lanjut ya. Nah, dalam rahmat Allah ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan, An Abu, itu tertulis di dalam hadis Sahih Muslim 1 nomor 78 yang berbunyi, An Abu Hurairah gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaji nafsi biadihi la yuzikuna an yanjila pikum Isa ibnu Maryamah hakaman muksitan payaksiru soliba wa yatulu kinjira wa yada'ul jityata wa yapidul ma'aluha talayabbalahu ahadun. Artinya Muhammad bersabda bahwa tidak akan lama lagi akan turun Isa putra Maryam menjadi hakim yang adil dan mematahkan salib dan meniadakan upeti, dan dalam kerajaannya tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah karena bumi penuh dengan keberkatan. Kelihatan ya dungunya ini seperti apa gitu ya. Inilah orang-orang yang dikukut ya atau dipelihara oleh kaum kafirun. Ngaku ustadz ya, bawa hadis gala-gala. Ini tuh muridnya si Risuli Lubis. Karena saya tidak mau. Dia bilang hadis riwayat Muslim 1 cenah ya, nomor 78. Kutil, dek nepis ya kabuntutan di nutarang oke moal aya. Kalimat yang seperti itu. Nih, kita buka hadis riwayat Muslim nomor 78. Tah. Jol karena turunnya Nabi Isa al-Masih alaihissalam ngacaprukna teu ka ditu teu ka dieu jaka sembung makan cendol teu nyambung. Nih kita lanjut lagi ya. Muhammad mengatakan Isa al-Masih akan turun dari surga, turun ke bumi untuk menjadi hakim yang adil dan memberi keberkahan di atas bumi sehingga tiada lagi orang yang mau menerima sedekah karena bumi penuh keberkatan. Dalam hal ini Muhammad menyatakan bahwa Isa al-Masih itulah harapan kita dapat masuk surga. Muhammad sendiri menyatakan dirinya perlu didoakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang artinya, Ya Allah, selamatkanlah Muhammad dan selamatkanlah sahabat-sahabatnya dan selamatkanlah kaum keluarga Muhammad. Aduh, kasihan ya. Inilah contoh orang kafir yang mencoba menjadi ustadz, mengatakan bahwa dia ini murtadin.
Sebelum kita tampol bareng-bareng, sahabat mualaf, bagi yang mau berinfak atau sodakoh yang tujuannya adalah untuk menyewa markas dakwah yang baru, karena yang kemarin ini kita sudah nggak bisa lanjutkan karena ada satu dan lain hal. Sahabat-sahabat saya sudah tahu seperti apa kejadiannya, dan insya Allah karena dari itu kami akan menjual beberapa perangkat yang biasa kami pakai, yaitu ada satu buah VGA ya. Ini VGA GeForce GTX 1050 Ti 4GB. Nanti sahabat malah bisa lihat di kolom deskripsi. Lalu ada satu buah laptop merek Infinix ya, ini speknya Core i3 Gen 10, dan juga sama satu buah laptop HP ya. Jadi sahabat mualaf bisa membeli barang ini yang insya Allah kami akan tujukan untuk menyewa markas dakwah yang baru, karena inilah yang kami bisa usahakan selama ini. Dan insya Allah bagi sahabat mualaf yang mau membantu kami bisa mengirimkan infak dan sodakohnya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini nih. Soalnya bisa ada yang gak mau beli, ya Kang saya mah gak mau beli ya, masih ada, ini aja nih saya mau transfer aja sodakoh saya. Insya Allah itu kami terima dengan senang hati, dengan Masya Allah luar biasa. Dan semoga semua yang dijual ini insya Allah menjadi amal jariah dan dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, diringankan kesulitannya ketika nanti di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekarang waktunya kita tampol nih bebenguknya. Tampol nggak nih? Tampol. Sekutil gala-gala ini tuh mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri menyatakan perlu didoakan. Ini kedungannya yang nyata ya guys ya. Selawat itu kata kafirun adalah mendoakan Nabi Muhammad supaya tidak masuk neraka. Kalau memang si orang ini adalah ustadz ya, kata si jamret agama ini, pasti dia tahu apa itu selawat. Jadi ini namanya My Lafet ya. Saudara, disinilah yang paling banyak mualaf masuk mentawai. Saudara, tadi waktu saya nonton video, saya sangat terberkati. Kenapa? Karena seorang ustadz ini dia menceritakan tentang seperti apa Muhammad dan seperti apa Isa Al-Masih. Subhanallah, umat muslim tuh tahu apa arti sholawat. Terus yang dimaksud Nabi Isa Al-Masih sebagai hakim yang adil ini bukan menunjukkan bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah Allah. Memang kita sebagai umat muslim meyakini bahwa hakim yang adil dan maha adil hanyalah Allah. Tapi kafir harbi ini memenggal hadis tanpa tahu tafsir dan penjelasannya, yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam ini akan turun menjadi hakim yang adil. Akhirnya nih umat muslim yang awam secara tidak langsung tuh dipaksa atau terpaksa menyimpulkan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam ini mempunyai kekuasaan yang sama seperti Allah, yaitu mengadili semua manusia pada hari pembalasan nanti. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah jelmaan Allah. Itu kan niat busuk mereka guys. Mau dipaksakan sedemikian rupa pun gak akan pernah masuk. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis, contoh dalam Quran surah At-Tin ayat ke-8 dan juga Quran surah Hud ayat ke-45. Di situ Allah Ta'ala berfirman, alaihissallahu bi ahkamil hakimin wa anta ahkamul hakimin. Itu dua surah ya yang mengatakan seperti itu. Apakah ini menunjuk kepada Nabi Isa Al-Masih alaihissalam? Tentu tidak, pulgoso. Jauh. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari ini nomor 2070, terus nomor 2296 dan 3192, ditambah hadis riwayat Muslim nomor 221, bisa kita lihat bahasa aslinya, bukan terjemahannya. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arab, itu hadis riwayat Bukhari nomor 2070 dan juga 2296, di situ ada kalimat hakaman muqashiton. Dan di 3192 itu ada kalimat hakaman adelan. Dan di hadis riwayat Muslim 221 itu kalimatnya hakaman aidilan. Kenapa di dalam Al-Quran digunakan kata Allah bi'ahkamil hakimin dan juga ahkamul hakimin? Sedangkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam menggunakan kata hakaman adelan dan juga hakaman aidilin. Karena di sini ini menunjukkan
dari asal kata biahkami. Ini adalah jenis kata sifat atau kondisi untuk pembanding lainnya. Jadi arti kata biahkami ini adalah lebih bijaksana, seadil-adilnya atau paling adil di antara lainnya. Sedangkan kata al-hakimin ini adalah artinya para hakim atau hakim-hakim dalam bentuk jamak. Jadi Quran surah At-Tin dan juga Quran surah Hud itu menerangkan bahwa Allah adalah biahkamil hakimin, adalah hakim yang paling adil, yang paling bijaksana di antara hakim-hakim yang ada. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu kalimatnya menggunakan kata al-hakimin yang artinya para hakim atau hakim-hakim, dan Nabi Isa salah satu dari hakim-hakim adil lainnya. Jadi tahu kan bedanya? Nabi Isa atau Yesus Kristus itu adalah hakim yang adil, sedangkan Allah adalah hakim yang paling adil, yang paling bijaksana, yang maha adil, maha bijaksana. Simple. Apalagi kalau misalnya dijelaskan secara rinci pakai ilmu nausorof, wah bebenguk ngebul ya. Hurung gitu tuh. Kalau misalnya kita melihat Nabi Isa datang sebagai hakim yang adil ini bukan untuk menghakimi umat muslim, bukan untuk menghakimi umat muslim, tapi untuk menghakimi orang-orang yang menganggapnya itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dikasih tahu turun Nabi Isa teh, perselisihan antara mereka teh dibere nyaho. Badagul cenanya cek Nabi Isa teh. Nyaho teh kaula teh Nabi, kaula teh Rasul Allah. Tuh loh we dianggap Tuhan, tuh loh we dianggap Allah. Tampiling jeung karesia. Kebayang gitu ya ketika Nabi Isa turun. Masya Allah, itu luar biasa ya. Kita akan lanjut lagi ya. Gaskeun celek. Hal ini tertulis di dalam hadis sahih Muslim. Jeung ngorong heula. Pasal hadis sahih Muslim 3. Pasal hadis sahih Muslim 3. Pasal hadis sahih Muslim 3 nomor 159 yang berbunyi an Abu Hurairah kala wa min salihi wal hidatan salatu Allahu alaihi asra. Muhammad bersabda, barang siapa mendoakan keselamatan untuk aku 1 kali, niscaya Allah akan memberikan 10 rahmat bagi dia. Lagi-lagi Muhammad meminta dirinya didoakan dan menjanjikan bagi orang-orang yang mendoakan dia suatu rahmat 10 kali. Dalam hal ini, kita menentukan jalan keselamatan kita. Jika Muhammad minta didoakan, siapa mendoakan kita? Nah, dari sini kita berusaha ingin tahu dari sabda Rasulullah SAW sendiri bahwa ada Isa yang akan turun dari surga dan membunuh Dajjal dan menyelamatkan orang-orang yang tertawan dan menempatkan mereka di dalam surga. Jadi dalam hal ini Anda kudu ditampol. Tampol bos. Inilah contoh kafirun yang dianggap ustadz dengan muqaddimah bacaan doa setelah azan. Diakui sebagai ustadz biar dianggap murtad. Nggak taunya kafir. Jelasin sholawat kocar kacir. Buek dangukeun nya. Sholawat itu bukan hanya doa saja. Sholawat itu bisa juga jadi pujian. Kita memuji keagungan Nabi Muhammad SAW berupa akhlak dan keteladanannya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Sholawat itu juga bisa berarti syiar Islam.
Makanya sampai ada yang kebablasan sholawatan di gereja. Karenanya kita ini bisa jadi mengenal Islam dalam sholawat. Kita tidak hanya mendoakan Nabi Muhammad saja, tetapi juga sahabatnya dan keluarganya, termasuk kita nih sebagai umatnya. Terus dia tuh nanya kayak gini nih. Jika Muhammad minta didoakan, siapa mendoakan kita? Bedul, saat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kita juga sedang bersolawat kepada diri kita sendiri atau mendoakan diri kita sendiri, termasuk keluarga kita, termasuk orang tua kita, termasuk umat muslim seluruh dunia. Wajar kalau Allah kasih kita pahala 10 kebaikan, bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, tetapi untuk semua para nabi, bahkan nabi-nabi pun dan rasul-rasul pun bersolawat. Bahkan ya, sebenarnya kitalah yang membutuhkan sholawat itu. Kitalah yang justru mendapatkan kebaikan dari sholawat itu. Kita sering sholawat, yang kita lantunkan itu dapat kebaikan, dapat keberkahan. Tuh lihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-31. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fatabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau antum semua umat muslim mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa untuk terus bersolawat agar kita ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan rahmat serta ridho Allah untuk masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah menjadi manfaat, insya Allah bisa menjadi kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa makhluk-makhluk seperti ini wajib kita tampol. Asik ya. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.